Kenalin, aku Salsa, bareng dua temen kece aku yang udah standby banget nih di sini. Ada Dwi dan Cia. Halo guys. Hai, aku Dwi. Siap banget nih mau bahas topik yang cukup berat sih kali ini. Tapi kita nggak bisa diem aja dong, jadi kita bahas ya. Betul, dan semoga kita bisa ngobrolnya dengan cara yang ringan. Wow, topiknya serius banget nih. Hari ini kita bakal bahas satu kasus yang bikin gempar mahasiswa nih. Apalagi di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum UGM, yang dimana salah satu mahasiswa Fakultas Hukum UGM ditabrak oleh mobil BMW. Jujur ya, waktu pertama kali baca beritanya aku langsung bingung kayak ini beneran kejadian di Jakarta. Sama, dan pas tahu pelakunya anak UGM juga makin bingung nih. Ternyata pelakunya itu dari lingkungan kita sendiri. Dan ini bukan sekedar kecelakaan biasa. Banyak banget hal janggal yang bikin semua orang bertanya-tanya, kayak kalau misalnya yang nabrak itu bukan orang berada, apa nggak ditahan? Jadi kronologinya gini, Sabtu dini hari 24 Mei 2025 sekitar jam 1 pagi, Argo Erik Evandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM lagi naik motor di jalan Talaga Sleman. Saat itu Argo mau putar balik. Dari arah belakang muncul mobil BMW dan ngeblok langsung nabrak motor milik Argo. Parahnya lagi, si pengemudi Christian Taliban nggak cuma nabrak si Argo, tapi nabrak mobil yang terparkir setelah itu. Argo langsung meninggal di tempat, luka berat banget di kepala. Logis banget gak sih? Nah ini bagian yang bikin mikir. Setelah kejadian itu banyak banget kejanggalan. Plat mobil BMW yang tadi awalnya itu F1206FD, tapi pas diganti polisi itu berubah jadi B1442NAC. Nah ini bukan cuma rumor ya guys, jadi itu ada rekaman CCTV yang nunjukin ketika pelaku mengganti plat mobil dia di parkiran kantor polisi. Yang bikin lebih anehnya, Christian gak langsung ditahan, padahal korban meninggal. No, I'm still sad. It didn't work. Katanya sih hasil tes urinnya negatif dan dia juga kooperatif. Tapi ya, pertanyaan besar tetap muncul. Apa si Christian Tarigan itu nggak hati-hati? Atau dia dalam keadaan mabuk sampai dia bisa nabrak si Argo Erik Evandi ini? Dan itu bikin publik curiga gak sih? Karena kayak mereka ngira ada yang privilege yang main di sini. Sebagai sesama manusia, aku ngerasa bingung banget. Argo itu anak berprestasi. Masuk UGM lewat jalur SNBP. Hidup dia itu sederhana. Dan ibunya pun jualan kue untuk nyekolahin dia. Sementara yang nabrak ya bawa BMW, kelas sosialnya beda banget. Apalagi pas dihukumnya itu beda banget gitu loh. Kayak si miskin dan si kaya beda hukumannya. Ironis banget ya, Argo itu mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Dia belajar tentang keadilan, tapi di situ dia nggak dapet ketidakadilan. Menurutku yang bisa kita lakukan sekarang itu tuh mengawal kasus ini dan jangan sampai publik menjadi diam sih. Dan kampus juga harus berani bertanggung jawab. Dan kampus juga harus berani bersuara. Jangan cuma ikut prihatin. Bahkan Fakultas Hukum UGM udah ngebentuk tim hukum untuk membantu keluarga Argo. Ini langkah yang penting banget nggak sih? Ini semua jadi pelajaran besar buat kita. Siapapun bisa jadi korban kalau sistem hukumnya masih berat sebelah. Aku jadi mikir ya, kalau kita bawa motor jam 1 pagi itu tuh nggak cuma mikirin kalau kita tuh bakalan takut sama gelapnya jalan. Nah, tapi kita juga harus mikir kalau kita tuh harus berhati-hati sama terangnya status sosial yang orang punya gitu.
pojok kayak Fast and Furious. Ini Jogja, bukan sirkuit Sentul. Itu dia episode pertama Suara Kampus. Semoga bisa jadi ruang diskusi kita semua tentang realita keadilan dan suara anak muda. Bye guys. Thank you.